Nah, kemarin ada yang nanya sama gue, gimana sih caranya biar kita bisa banyak duit gitu loh. Gampangnya gimana caranya duit kita tuh banyak atau easy money lah ya. Nah, jawaban gue ini akan sedikit berlawanan dengan very common sense dan judulnya juga perspektif lain, karena cara pikir gue tuh sedikit aneh sebenarnya. Nah, gue selalu bilang sama orang, bro, duit tuh kayak ayam bego. Makin lo kejar, makin kenceng dia larinya. Oke? Nggak ada yang percaya, nggak apa-apa juga nggak percaya. It's not my fucking problem. Pertama tuh kenapa begitu adalah di saat kita fokusnya ke money, duit, kita lupa essence yang lain. Maksudnya apa? Oke. Di video-video gue sebelumnya gue juga udah ngomong kan gimana sih sebenarnya nyari duit kan. Kita banyak fase ya, pakai mata, pakai tenaga, pakai otak, pakai mulut, pakai pikiran, ya pokoknya indera kita lah ya. Oke. Nah, ada satu lagi sebenarnya esensi yang didapat, yaitu dengan trades. Trades itu apa? Trades itu kita barter. Okay. Barter ini, konsep barter itu udah terjadi dari zaman kuda gigit besi. Oke. Bagaimana maksudnya apa? Apa urusannya uang kayak ayam makin dikejar makin kenceng? Jadi gimana sih cara kita mendapatkan uang? For example, kita kerja sama orang. Kerja sama orang apa? Ya kita kerja buat bosnya senang bayar kita, right? It's trades. Barter tenaga dengan atau knowledge atau effort kita dengan uang, itu kan barter ya, oke? Atau kita berdagang itu adalah kita punya barang, orang datang dia butuh kasih duit, you know the konsep dagang. Nah, gue berpikir kalau semakin lo kejar itu duit, lo lupa esensi untuk belajar sebenarnya satu, untuk memikirkan orang lain. Gue pernah bilang ini ke staff gue, semakin lo egois, apapun yang lo lakukan semakin gagal. Itu nggak ada yang berani jawab tuh. Lu berani buktiin gak? Gue jelas berani buktiin. Kenapa? Gue ngertinya logika trades ini adalah barter. Jadi misalkan mungkin ada yang beberapa ngerti sales skill itu kan pertama itu kita harus bisa meyakinkan orang, nyenengin orang. Misalkan bapak, misalkan nih lu jualan tutup kamera gitu kan, bapak saya jual tutup kamera nih, ya. Terus apa? Kamera saya Canon, bisa nggak? Wah, nggak tahu deh. Tapi bapak mau nggak? Kayak ada tutup kamera nih. Otomatis orangnya nggak mau. Why? Karena kita tidak pernah memikirkan orang lain, kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Jadi kita nggak pernah mikirin tuh needs of others. Kita selalu mikirin needs of ourselves. Jadi egocentrik ya problemnya tuh. Gue selalu menjelaskan ke staff gue, lu kerja egois boleh, lu punya idealisme tersendiri, silakan, itu hak lu. Tapi if you wanna go that road, lu mau pilih jalan itu, ya most likely lu jadi ordinary people ya. I mean, maksudnya apa jadi ordinary people? Ya lu biasa-biasa aja jadi orang gitu, nggak bisa extraordinary gitu. Ya gue nggak minta lu jadi Bill Gates sih, tapi at least above standards lah. Dan most people yang gue ketemu dari above standards itu, mereka selalu ada essence itu memikirkan orang lain. Sedikit unik sih sebenarnya. Maksudnya gimana nih mikirin orang lain?
Uh, dan di sebelumnya gue udah jelasin tentang gue punya belief that uang sama skill itu kayak selalu beriring-iringan diikat sama karet. Nah, di situ adalah relate nih dengan kasus ini. Jadi gue nganggap skill ini adalah dengan knowledge gue mengerti orang. Maksudnya mengerti orang apa? Ini menurut gue skill gue. The more I understand people, duit akan ngikut ke gue. Oke. Jadi contohnya apa? Misalkan gue jualan apa ya, ya contoh lah, balik lagi lah, tutup kamera gini lah. Oke. Jangan tutup kamera gini. Dan gue berusaha untuk mengerti customers. Oke, gue bukan mikirin bisnis gue gitu. Gue mau jualan tutup kamera, gue mau semua lengkap gitu. Baby ya boleh juga. Punya idealisme tersendiri. Tapi gue kan berpikir sebagai customer. Oke, itu skill gue. Gue kan melakukan apa yang gue lakukan ya terserah. Gue tanya-tanya kayak research kayak apapun itu. Gue kan berpikir adalah gue kan belajar sebisa mungkin untuk mengerti psikologikal manusia. Kalau orang beli tutup kamera, dia butuh apaan ya? Kenapa dia beli tutup kamera? Always questioning kalau gue orangnya. Mungkin tutup kameranya hilang, dia udah punya kamera lama. Gak mungkin dia beli baru kamera, tapi dia mau beli tutup kamera. Oke. Kalau orang mau beli tutup kamera, udah lama punya kamera, dia butuh apa lagi ya? Kemungkinan besar dia butuh upgrade. Upgrade-nya apa? For example, mungkin gue akan kasih dia, mungkin gue akan ikut jualan strap tali yang unik-unik, yang fancy contohnya. Jadi the more I understand people, the more kita mikirin orang lain, itu duitnya semakin banyak. Kenapa begitu? Orang akan senang hati melakukan trades dengan kita. Ini apply ke banyak hal. Jadi contohnya apa? Oke. Jadi zaman dulu gue kerja, ini video tentang fulfillment network yang udah gue upload juga. Gue selalu kerja itu mikirin bisnisnya, gue mikirin bosnya, gue mikirin ini. Terkesan penjilat sih memang. Ngapain lu cari muka lah apa segala macem. Enggak sih sebenarnya. Gue dapat banyak ilmu dari pengalaman dari tempat gue bekerja. Satu, kedua, gue otomatis bos lu sayang sama lu dong, karena lu give all yours, lu give fucking everything gitu loh. Kalau lu fucking everything, give everything, lu pasti get, ya biar kata lu nggak dapet in return, you got a shitty return. Kayak gue misalnya nasib lu apes, dianggap bego gitu kan, ya nggak apa-apa juga sih, tapi at least lu akan dapet sesuatu gitu loh. Lu kebentuk habit of hard working man. Satu. Oke. Kedua, lu akan belajar lebih banyak hal karena lu tidak membuang-buang waktu lu. Jadi kalau nganggur lu mending tidur gitu kan. Di situ akan terjadi trades yang buruk ya. Terjadi penukaran barter yang buruk. Jadi final essential menurut gue itu adalah lu harus tetap ya skillnya itu ya, balik lagi ya, dengan menaikkan skill ini tergantung profesi masing-masing. Jadi kalau gue misalkan itu skill itu sih applied ke semua ya, kalau skill sama karet sama duit. Oke. The more you know, the bigger you earn. Semakin lu tahu banyak hal, semakin possibility datang ke muka lu. Okay. Dan gue juga punya prinsip satu kalau dalam konteks bekerja, jangan pernah nunggu opportunity datang, tapi belajar dulu, siap-siap dulu daripada opportunity datang lo kagak siap. Nah, gue punya prinsip itu, otak itu nggak pernah penuh. Jadi kenapa lu mesti pelit gitu loh? Maksudnya pelit di sini kan banyak tuh ya, di TikTok maybe atau di mana ya, di sosmed lah segala macam. Ngapain lah kerja mati-matian apa segala macam biar bosnya tambah kaya. Ya benar juga sih ya, bosnya tambah kaya juga sih emang. Nggak usah mikirin orang lah kalau kayak gitu, mikirin diri lu sendiri juga gitu loh.
Tapi dengan memikirkan diri sendiri, lu harus mikirin orang. Itu kayak paradoks jadinya. Jadi kemarin gue juga denger paradoks tentang money. Itu juga emang bener, lu semakin berusaha untuk nyari tuh duit, lu kejar-kejar tuh duit, lu lupa esensi bahwa lu harus ngasah skill lu dulu gitu loh. Tapi di saat lu fokus ngasah skill lu, fokus ngasah ilmu, fokus ngasah semuanya, whatever happen, itu lu pelajari lebih dalam, entah itu tentang customer behavior kayak, entah apalah, terserah lah itulah, atau desain konsep kayak, atau yang lain-lain lah yang related, itu nanti akan ngebentuk lu punya karakter tuh jadi stronger gitu loh. Anggaplah kalian bekerja. Kalau kalian bekerja, otomatis pertama kalau memang itu di applied skill lu naik terus, oke lah gaji lu nggak naik, coba deh resign. Bos lu pasti akan ketar-ketir bos. karena lu jadi valuable MVP gitu loh. Maksudnya MVP di sini lu minta aja, bos saya di offer sana segini bos, gimana bos gitu kan. It happened to me once. Nggak perlu koki lah, kita nggak perlu sombong jadi orang kalau memang udah pintar. Kadang juga nggak true itu kita pintar. Cuma memang dibutuhkan aja kok. Nggak selalu kita pintar tuh. Dulu gue udah kerja mati-matian gitu kan. Tiba-tiba at one point gue terima kerja lain. Gue bilang bos, sorry bos. Gue bukan gak setia sama lu bos, gue butuh duit gitu, yang ini offer lebih gede dikit, gue kerja sama lu weekend aja ya gitu kan. At first dia iya gitu loh, 2 minggu kemudian dia berasa loss gitu loh, dia kehilangan gitu kan. Dan dia langsung nyamperin gue, hey come back, dia bayar lu berapa, gue bayar lu sama deh gitu. Dan gue bilang ya jujur gue milih lu bos, tapi if kita idealis realistis lah ya, balance aja lah ya. Gue butuh duit bos, gue bilang. Zaman gue kuliah, gue butuh duit bos. Kalau nggak kebayar sekolah gue, gimana dong? Ya udah, and then ya kebayar kan sih. Hard work always get paid last, itu normal. Dan menurut gue itu emang begitu dunia, apalagi kita memang kekurangan uang ya. Nah, balik lagi gimana caranya ngasilin duit yang cepet. Itu prinsip gue tuh 3. Uang semakin dikejar semakin kabur. Yang gue camkan itu baik-baik seumur hidup. Kedua, money itu sama skill tuh kayak karet. Ketiga apa tuh tadi gue lupa. Semakin lu egois, duit lu semakin dikit. Jadi lu harus belajar memikirkan orang lain. Nah, gue kan ke arah yang memikirkan orang lain aja ya. Di satu sisi, gue juga refleksi. Contoh lu punya bisnis one day, lu punya staff. Manajemen itu paling sulit loh menurut gue. Kenapa? Karena semua orang punya needs-nya beda-beda dalam konteks bekerja. Ada yang datang ya udah gue cuma nyari pengalaman doang gitu kan, atau gue cuma habisin waktu doang daripada nganggur gitu. Ada yang mungkin amang niat gitu ya, I wanna full, gue mau memajukan perusahaan ini dengan skill gue apa segala macam. Ada yang gue mau egosentrik, gue mau colong ilmunya ntar gue mau buka bisnis sendiri kayak gitu. Atau banyak aspek lah. Atau yang gue cuma mau datang cuma mau for fucking money, ngisi waktu daripada dikira pengangguran. Ada pernah ketemu juga gitu. Jadi do bare fucking minimum gitu kan. Nah, di situ juga as a lead, as yang dimana gue udah ngerti tentang kita nggak bisa mikirin diri sendiri ya. Sebagai bisnis juga kita memerlukan tenaga atau staff atau tenaga kerja yang in the end tanpa mereka nggak ada bisnis juga, karena bisnis all about people. Dan dengan mengerti dan tidak egosentrik, maksudnya tuh adalah gue udah pokoknya intinya bisnis numbers, conversion harus begini, traffic naik apa, gue numbers aja dulu. Ngerti sih bos, tapi ini Indonesia gitu loh, harus ada sisi manusiawinya kan. Dari sisi manusiawinya itu konsepnya apa gitu loh, konsepnya itu ya itu orang mau di ngertiin gitu loh. Oh dia datang mau duit nih, ya udah lu kalau mau duit lu push aja, paksa aja, kasih dia target aja, lu mau duit kan,
mau duit kan, ya udah kasih lu target, lu becus nggak, becus gaji lu gue naikin. Oke, for example. Kedua, ada orang yang mau belajar, ya udah mau belajar nggak apa-apa, gue kasih lu kesempatan. Dan mostly gue lebih seregen sama orang yang mau belajar ya. Kenapa? Karena orang pintar one day pasti akan kalah sama orang yang mau belajar, jauh lebih gitu. Malah kadang-kadang, nah, ya nggak kadang-kadang sih, 95% of the time ya. Itu jadi dari ketiga prinsip itu gue berani jamin, bukan berani jamin sih sebenarnya ya, gue yakin sih sebenarnya, gue yakin kalau kita bisa menekankan 3 hal tersebut. Oke, jangan egois, oke, karena kita mau belajar, kita harus belajar ngertiin orang, karena itulah kita meningkatkan skills. Oke, dengan cara kita meningkatkan skills, oke, kita tidak akan mengejar-ngejar uang, tapi uang yang akan ngejar-ngejar kita. Kenapa? Yaitu kita unreplaceable, tidak tergantikan dalam konteks human, karena manusia by default semua replaceable kok. Siapa sih yang nggak replaceable? Bullshit lah, nggak replaceable. Orang yang nggak replaceable itu apa? Yang punya multiple skills sebenarnya. Jadi kalau menurut gua, gimana caranya cari duit atau attract duit atau nyari duit, gimana caranya? Itu formula dari